narasumber saya, Bapak Alek, selaku narasumber yang telah mengkonversikan agamanya. Selamat malam Bapak Alek, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi atau share pengalaman Anda mengenai kehidupan Anda. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang dimana itu mungkin bukan lagi mungkin, tetapi memang menyangkut kehidupan Anda yang dimana pasti ada hal sensitif yang perlu Anda jawab. Tapi saya tidak memaksa ketika nanti seumpama ada pertanyaan saya yang tidak berkenan Anda jawab, tidak perlu dijawab, tidak masalah. Perlu saya ingatkan kembali bahwa saya tidak akan mengungkapkan identitas asli Anda karena demi kebaikan Anda dan keluarga. Jadi saya tetap menutup rapat informasi, data diri, identitas mengenai Anda dan keluarga. Cukup dimengerti Bapak Alex? Ya. Siap. Bagaimana cerita Anda mengkonversikan agama Anda sebelum Anda memeluk agama yang sekarang? Silakan. Ya, saya memang turunan Muslim seperti umumnya orang Islam. Saya sudah belajar mengaji dan membaca Al-Quran sejak usia 8 tahun, mungkin lebih kecil. Teman-teman mengundang saya sebagai orang yang taat dan patuh dalam agama sewaktu kecil. Saya juga tidak sungkan untuk menasihati teman-teman sebaya saya agar mereka menjadi seorang muslim yang lebih baik, sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada tidak terpengaruh dan tetap kuat, tidak mudah menjadi muslim murtad dan meninggalkan agama Islam, dan selalu menjalankan kewajibannya. Seperti itu mungkin lah. Ya. Kemudian mulai kapan Bapak merasakan bahwa saya perlu mengkonversikan agama, atau keraguan hati Bapak ini mulai kapan? Mungkin semenjak saya lebih berpikir lebih luas dan mengenal banyak pergaulan, dan waktu yang terus berlalu dan saya pun masuk dan lulus SMA atau yang udah lebih berpikir luas, sehingga saya mencoba mencari arti kehidupan. Saat itu saya seperti merasa orang yang tidak mempunyai tujuan dan merasakan kehampaan. Saya memutuskan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Saya pergi tanpa tujuan, tanpa perencanaan yang pasti. Saya mencari tujuan-tujuan hidup dan arti kehidupan yang nyata. Oke, selanjutnya Bapak, apa yang selanjutnya terjadi setelah dalam hati Bapak itu bergejolak, Bapak memikirkan hal itu, yang terjadi selanjutnya bagaimana? Apakah Bapak setelah itu mendapatkan pencerahan baru atau bagaimana? Ya, mungkin di suatu tempat saya mengenal orang atau bertemu dengan beberapa orang. Dia menawarkan diri agar saya ikut bersamanya. Setelah pertimbangan ajakannya, akhirnya saya memutuskan menerima tawaran tersebut dan mengikuti dia ke suatu tempat lah yang mungkin hanya saya yang ingin tahu lah. Lalu saya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tapi saya belum menemukan tujuan hidup yang saya cari. Bahkan saya semakin bingung dan hilang. Dalam kebingungan itu, sehari-hari saya tinggal di masjid, seperti orang muslim lainnya lah. Apa sih yang Bapak rasakan setelah hampir 1 minggu Anda di sana, selalu diceritakan kisah Al-Masih? Apa yang Anda rasakan? Nah, yang rasakan di dalam benak diri Anda, apakah di dalam hati itu masih berpegang teguh pada tauhidnya, atau mulai dari sinilah keyakinan iman Anda terkikis begitu Bapak? Pada waktu pagi itu juga stres ketika saya mengingat ayat-ayat yang dibacakannya. Saya terdiam dan mengambil keputusan untuk menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat manusia. Ini saya tidak pernah khawatir akan kehidupan saya di dunia dan di akhirat, karena saya telah menemukan apa yang selama ini saya cari, yaitu kehidupan kekal bersama Isa Al-Masih. Setelah Anda bisa dikatakan dibaptis, dulu Anda pergi. Nah,
tanpa sepengetahuan orang tua Anda atau keluarga Anda lah. Anda sudah dibaptis, kemudian Anda kembali. Reaksi awal dari keluarga itu seperti apa, Bapak? Awal-awal mereka merasa sangat kecewa atau shock ya. Tapi apapun dibuat, semua udah terlanjur. Kedua orang tua saya lambat laun setuju dan menerima keadaan saya. Akhirnya saya diterima di sini dan hidup dengan keluarga kecil saya sendiri. Mungkin itu. Setelah kita lihat betapa karena kekosongan hati seorang manusia, apa yang menjadi keyakinan kita dapat bergeser 360 derajat. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa hati kita bisa sangat kosong? Hati kita bisa sangat bergejolak. Tidak lain tidak bukan karena hati kita sedang rindu. Rindu karena apa? Rindu karena kita tidak senantiasa zikrullah atau mendengarkan lantunan-lantunan syair-syair Al-Quran. Jadi saudara-saudaraku, betapa bahayanya, betapa sangat tidak baik ketika kita meninggalkan hati kita dalam keadaan kosong. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua, hendaklah senantiasa kita berzikir kepada Allah, melantunkan ayat suci Al-Quran di setiap waktu, di setiap saat, apapun itu yang terjadi. Terima kasih. Saya Bridar Sakti Indrawan, program Pasca Sarjana IAIN Salatiga, mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.